Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aminati Syakiradi Syarafara dari kelas 10-1 nomor absen 4. Dan hari ini saya akan menceritakan terkait peristiwa sejarah lokal yang ada di tempat tinggal saya. Saya akan menceritakannya dari awal, dari proses pengumpulan data yaitu heuristik hingga tahap menyusun kerangka penelitian. So, tonton terus ya videonya, stay tune. Nah teman-teman, dalam penelitian saya kali ini saya menggunakan 3 sumber. Yang pertama yaitu dalam bentuk tulisan berupa artikel yang saya temukan di www.liputan6.com yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari tahun 2016. Dan sumber ini termasuk sumber sekunder. Di sumber ini diketahui bahwa pelaku merupakan karyawan magang RSUD Ketilang. Sebelumnya, ia dipanggil atasannya terkait pemutusan kontrak. Kemudian, ia sempat mengancam atasannya dan memukulinya. Lalu ia kabur menuju kos-kosannya dan di tengah perjalanan, tiba-tiba ia menghentikan motornya dan membanting helm dan ponselnya, kemudian ia menggorok lehernya sendiri. Nah teman-teman, sumber yang kedua yaitu berupa sumber lisan dalam bentuk wawancara. Saya melakukan wawancara dengan warga setempat, yaitu Ibu Luki Kusumaningrum. Saya melakukan wawancaranya pada tanggal 28 September tahun 2024, tepatnya di belakang Pos Satpam RT 02 di Jalan Maisa Barat. Dan sumber ini termasuk sumber primer. Nah teman-teman, menurut sumber ini, pelaku melancarkan aksinya dengan cara menyayat nadinya sendiri, dan ia melakukannya karena terlilit banyak hutang. Nah teman-teman, di sini udah terlihat ya adanya perbedaan motif di antara kedua sumber tersebut. Maka kita memerlukan yang namanya sumber ketiga. Nah selanjutnya di sumber yang ketiga masih berupa sumber lisan dalam bentuk wawancara. Kali ini saya mewawancarai Bapak Tunggul Endro selaku mantan Ketua RT 02 RW 03 Pedurungan Tengah. Saya mewawancari beliau pada tanggal 29 September tahun 2024, tepatnya di rumah beliau sendiri, yaitu di Jalan Maisa Timur nomor E326. Dan sumber ini termasuk sumber primer ya teman-teman. Oke, menurut sumber ini diketahui bahwa pelaku sempat dimarahi atasannya karena ia melakukan kesalahan. Kemudian ia memukuli atasannya. Lalu ia kabur pulang ke kos-kosannya, dan di tengah jalan ia ditelepon karena ia akan dilaporkan ke polisi terkait perbuatannya itu. Dan kemudian ketika ia menghentikan motornya dan membanting helm dan ponselnya dan kemudian menggorok lehernya sendiri. Kritik sumber 1 berupa sumber tertulis dalam bentuk artikel. A. Kritik eksternal. Yang pertama, asal sumber, yaitu berasal dari artikel berita Liputan 6, kemudian tahun pembuatan, yaitu pada 5 Januari tahun 2016 dan diterbitkan pada pukul 14.15 WIB, pengarang atau pembuat, Liputan 6, Edi Praitno IG. Kemudian keaslian dokumen, Liputan 6, karyawan RSUD Semarang bunuh diri di tengah jalan. Kemudian B, kritik internal. Isi sumbernya saya tulis di sini ya. Kemudian tujuan penulisan atau objek, yaitu memberi informasi kepada pembaca terkait kegiatan bunuh diri seorang karyawan RSUD di Pedurungan. Kemudian bias atau sudut pandang, di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dan kemudian apakah sumber ini dapat dipercaya? Mengapa? Sumber ini dapat dipercaya karena saya mendapatkan sumber ini dari artikel berita yang saya baca di internet. Artikel tersebut bisa dipercaya karena ada saksi di dalamnya. Dan yang menerbitkan adalah Liputan 6 yang pastinya sudah memiliki izin untuk menerbitkan berita. Kemudian setelah tadi saya mengkritik sumber yang pertama, selanjutnya saya akan mengkritik sumber yang kedua, yaitu sumber lisan berupa wawancara dengan warga. A. Kritik eksternal. Asal sumber, yaitu wawancara dengan warga setempat. B. Tahun pembuatan, Sabtu 28 September 2024 pukul 17.30 WIB, Taman Belakang Pos Satpam RT 02 RW 03 Pedurungan Tengah. Pengarang atau pembuat, Ibu Luki Kusumaningrum. Keaslian dokumen hanya berasal dari sumber lisan yaitu wawancara. Kemudian yang B ada kritik internal, isi sumbernya saya cantumkan di sini ya. Oke, Selanjutnya, tujuan penulisan atau objek, yaitu mencari referensi sumber lain untuk penelitian agar hasil penelitian dapat tersaji tanpa plagiarisme dan lebih akurat.
Kemudian bias atau sudut pandang, di sini sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang kedua. Kemudian yang terakhir, apakah sumber ini dapat dipercaya? Mengapa? Sumber ini dapat dipercaya karena narasumber merupakan saksi mata langsung ketika kejadian berlangsung. Namun, keakuratan yang sedikit diragukan karena narasumber sendiri sedikit lupa akan detail kejadian. Kemudian, kritik sumber yang terakhir yaitu saya akan mengkritik sumber yang ketiga, yaitu sumber lisan berupa wawancara dengan mantan Ketua RT 02 RW 03 Pedurungan Tengah. A. Kritik eksternal. Yang pertama asal sumber, yaitu berasal dari wawancara dengan mantan Ketua RT setempat. B. Tahun pembuatan. Minggu 29 September tahun 2024 pukul 16.30 WIB di rumah mantan Ketua RT Jalan Maesa Timur nomor E 326 Pedurungan Tengah. Yang kemudian pengarang atau pembuat yaitu Bapak Tunggul Endro. Keaslian dokumen yaitu hanya berasal dari sumber lisan yaitu wawancara. Yang B, kritik internal. Yang pertama ada isi sumbernya saya cantumkan di sini. Selanjutnya, tujuan penulisan atau objek mencari referensi sumber lain untuk penelitian agar hasil penelitian dapat tersaji tanpa plagiarisme dan lebih akurat. Kemudian bias atau sudut pandang, di sini menggunakan sudut pandang orang kedua. Dan yang terakhir, apakah sumber ini dapat dipercaya? Mengapa? Iya, sumber ini dapat dipercaya karena narasumber merupakan saksi mata langsung ketika kejadian berlangsung. Nah teman-teman, yang selanjutnya adalah langkah ketiga yaitu interpretasi sumber. Di langkah ketiga ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, peristiwa apa yang diceritakan oleh sumber tersebut? Peristiwa yang diceritakan oleh sumber tersebut yaitu adalah peristiwa bunuh diri seorang karyawan RSUD Semarang di Jalan Pedurungan Tengah 5A. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana konteks sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu mempengaruhi peristiwa tersebut. Konteks sosial pada peristiwa tersebut yaitu ada pada motif sang pelaku untuk mengakhiri hidupnya. Sangat mungkin berasal dari konteks sosial, seperti yang dikatakan pada sumber 1 bahwa ia memukuli pimpinannya. Kemudian sumber ketiga yang juga mengatakan bahwa ia ditelepon bahwa ia akan dilaporkan ke polisi. Kemudian selanjutnya konteks ekonomi. Motif sang pelaku juga sangat mungkin berasal dari konteks ekonomi, seperti pada sumber pertama yang mengatakan bahwa ia diputus kontraknya. Dan sumber kedua yang juga mengatakan bahwa ia terlilit banyak hutang sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian konteks politiknya yaitu ada pada pasal 345 KUHP yang menyebutkan sanksi terkait kasus bunuh diri yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa dampak dari peristiwa ini terhadap perkembangan wilayah lokal? Yang pertama, banyak warga yang memilih untuk melewati jalan lain daripada harus melewati jalan tersebut karena dianggap mencekam suasananya, apalagi saat malam hari. Kemudian yang kedua, beberapa rumah dan kos di lingkungan lokasi jadi sepi peminat karena calon pembeli juga memikirkan faktor lingkungan yang dengan catatan pernah dijadikan sebagai tempat bunuh diri. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai nih ke langkah penelitian yang terakhir, yaitu langkah keempat, menyusun kerangka penelitian. Yang pertama ada judul penelitian. Judul penelitian saya sendiri adalah bunuh diri seorang karyawan RSUD Semarang di Pedurungan pada tahun 2016. Kemudian yang kedua adalah latar belakang, yaitu mengapa penelitian ini penting. Latar belakangnya akan saya cantumkan di sini ya teman-teman. Teman-teman kalau mau baca bisa di pause dulu ya, oke? Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah berupa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa motif yang menjadi penyebab pelaku nekat untuk membunuh dirinya sendiri. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara pelaku membunuh dirinya sendiri. Selanjutnya ada sumber yang digunakan. Sumber yang saya gunakan ada 3. Yang pertama sumber tulisan berupa artikel berita liputan 6. Kemudian sumber lisan yaitu wawancara dengan warga setempat. Dan yang terakhir juga sumber lisan yaitu berupa wawancara dengan mantan Ketua RT 02 RW 03 Pedurungan Tengah. Selanjutnya ada metode penelitian.
Cara saya untuk mengumpulkan data adalah dengan membaca artikel dan mewawancarai warga setempat untuk mendapatkan data tambahan dan referensi data. Kemudian, dari ketiga data tersebut, saya kumpulkan dan saya pilih mana yang akan saya gunakan untuk penelitian saya. Kemudian yang terakhir ada hipotesis awal untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama, pelaku nekat untuk mencelakai dirinya sendiri karena faktor sosial, yaitu adanya perselisihan dengan pimpinannya, dan fakta bahwa ia akan dilaporkan ke polisi karena tindakannya yang memukul pimpinannya sendiri. Kemudian ada juga dari faktor ekonomi, di mana sang pelaku diketahui mempunyai hutang dan ia tidak bisa membayarnya. Kemudian, pertanyaan yang kedua tadi, yaitu pelaku membunuh dirinya sendiri menggunakan pisau kecil yang digorokkan ke lehernya. Meskipun tadi di salah satu sumber ada yang mengatakan bahwa pelaku menyayatkan pisaunya ke nadinya sendiri, tapi hal itu terbukti kurang akurat karena narasumber mengaku bahwa ia tidak terlalu ingat detail kejadian tersebut. Maka yang saya pakai adalah fakta bahwa sang pelaku menggorokkan pisaunya ke lehernya. Nah teman-teman, tadi udah aku jelasin semua ya ke kalian gimana cara aku mengumpulkan sumbernya, kemudian mengkritik sumbernya, menginterpretasi sumber hingga menyusun kerangka penelitiannya. Udah aku paparin semua ke kalian gimana sih cara aku untuk menyusun penelitian sejarah kali ini. Nah jadi sekarang aku akan ceritain peristiwanya secara utuh nih ke kalian. Setelah aku teliti, oh ternyata peristiwanya seperti ini, seperti itu. Aku akan ceritain semuanya ke kalian. So dengerin terus ya, oke, dadah. Oke teman-teman, aku mulai ya ceritanya. Jadi, waktu itu di tanggal 5 Januari tahun 2016 di Jalan Bendungan Tengah 5A siang hari, saat itu terik seperti biasanya dan jalannya juga tidak terlalu ramai, terlihat beberapa pengendara yang melintas. Terus nih teman-teman, ada seorang pengendara motor laki-laki yang melintas. Awalnya memang terlihat biasa-biasa saja, tidak terlalu menarik perhatian. Sampai akhirnya, ia menghentikan motornya tiba-tiba di depan kebun pisang. Lalu habis itu, ia tiba-tiba membanting ponsel dan helmnya sendiri. Nah, dari situ tuh sudah mulai menarik perhatian para warga, termasuk warga yang rumahnya berada di depan TKP persis. Nah kemudian ya teman-teman, ia tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dapur dan ia menggorok lehernya sendiri teman-teman. Nah dari situlah warga yang melihat panik dan akhirnya berteriak meminta tolong. Nah akhirnya di situ sudah mulai ramai nih TKP-nya, ramai dikerubungi oleh warga begitu. Tapi dari beberapa warga yang mengerubungi TKP itu memang tidak ada yang berani untuk mengambil tindakan apa-apa selain mereka hanya berani untuk menelpon polisi dan menunggu bantuan dari polisi sampai. Nah singkat cerita, akhirnya korban dievakuasi oleh polisi. Nah kemudian ia dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya ia tidak bisa terselamatkan teman-teman. Ia harus kehilangan nyawanya karena aksi bunuh dirinya yang sangat ekstrim itu. Nah, setelah diselidiki lebih lanjut oleh polisi nih teman-teman, kemudian juga menurut hasil wawancara saya dengan narasumber, diketahui bahwa pelaku bernama Andrew Subroto. Ia merupakan karyawan magang RSUD Wonosobo Ketileng berusia 31 tahun. Nah, di pagi hari itu sebelum kejadian, ia memang dipanggil oleh pimpinannya. Ia dipanggil ke ruangan karena kesalahannya. Nah, tapi di situ ia itu memukuli pimpinannya dan bahkan mengancamnya dengan pisau. Kemudian setelah itu dia kabur dari rumah sakit menuju kos-kosannya yang juga berada di daerah Bendungan Tengah 5A itu. Namun teman-teman di tengah jalan ia ditelepon. Ia diberitahu bahwa ia akan dilaporkan ke polisi karena perbuatannya itu. Nah, kemudian karena ia ditelepon, ia akan dilaporkan ke polisi. Kemudian ditambah juga masalahnya dengan pimpinannya dan diketahui bahwa ia terlilit banyak hutang dan ia tidak bisa membayarnya. Maka dari itu ia kemudian nekat melancarkan aksi bunuh dirinya itu. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, setelah saya menceritakan semuanya tadi, tentunya dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, dan lain-lain, saya memiliki beberapa tantangan. Maka saya memberikan refleksi pada akhir video saya ini. Yang pertama, tantangan terbesar saya dalam proses pengumpulan dan kritik sumber, yaitu ketika pengumpulan atau pencarian beberapa sumber. Saya harus mencari data ke sana kemari untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan data yang akurat dan hasil penelitian yang
tidak terdeteksi plagiat. Kemudian, yang kedua, langkah-langkah penelitian sejarah membantu saya memahami peristiwa sejarah lokal dengan baik. Karena dengan saya membuat penelitian ini, saya jadi mencari tahu berbagai macam peristiwa yang ada di daerah saya. Saya jadi membaca dengan detail bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Jadi, saya dengan mudah dapat memahami dengan baik sejarah yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Nah, teman-teman, tadi sudah saya ceritakan semuanya ya tentang peristiwa sejarah lokal yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Mulai dari pengumpulan data, kemudian kritik sumber, kemudian interpretasi sumber, dan menyusun kerangka penelitian sudah saya jabarkan semua di video ini. Jadi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan semoga video ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam memahami sejarah lokal yang ada di tempat tinggal kalian. Dan terima kasih teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.